Terminal Cikampek, yang dulu dikenal sebagai pusat kehidupan dan denyut nadi ekonomi rakyat kecil, kini berubah menjadi ladang ketakutan. Asap knalpot bercampur aroma ketegangan, dan suara klakson bersahutan dengan jeritan pedagang yang diperas. Setiap pagi, para sopir angkot menarik napas dalam-dalam, bukan karena udara dingin Karawang, melainkan karena rasa was-was, apakah mereka bisa mencari nafkah hari ini tanpa dihajar atau dimintai uang keamanan oleh preman-preman yang berkeliaran seperti raja. Di sudut terminal, seorang ibu tua penjual nasi uduk, Bu Marni, menggenggam erat kantong plastik berisi sisa dagangannya. Keringat dingin menetes di dahinya saat 3 preman bertubuh kekar menghampirinya. Salah satunya membawa tongkat besi, menyelipkan senyum miring yang penuh ancaman. "Nih, Bu, iuran hari ini naik. Kalau nggak bayar, dagangan bisa terbang," ucapnya dingin. Bu Marni memohon, mengatakan belum laku, tapi tamparan justru mendarat di wajah keriputnya. Jeritannya menggema, tapi tak satu pun berani menolong. Orang-orang hanya menunduk, pura-pura tak melihat. Mereka semua tahu siapa dalang dari kekacauan ini, Agus Buntung, mantan narapidana yang kini jadi penguasa terminal. Meski kehilangan kaki kiri akibat perkelahian berdarah 5 tahun lalu, kekuasaan dan kekejamannya justru tumbuh subur. Dengan kaki palsu berbahan logam dan tatapan mata yang dingin seperti baja, Agus memerintah seperti diktator. Dia tahu bagaimana menebar teror dan menciptakan ketundukan. Uang preman dari setiap lapak, sopir, bahkan pengamen, mengalir deras ke kantongnya. Agus tak sendirian, di belakangnya ada gerombolan loyalis, Beben Codet, Jampang, Ujang Korek, semua preman kelas berat yang terkenal sadis dan haus darah. Mereka bukan hanya preman sembarangan, tapi terorganisir seperti pasukan paramiliter. Bahkan polisi setempat pun terkesan diam dan tak berani menyentuh mereka. Banyak yang menduga, beberapa di antara aparat sudah masuk angin, menerima amplop bulanan demi memalingkan muka dari kekacauan yang nyata di depan mata. Setiap malam, terminal menjadi neraka kecil. Pemuda mabuk, pemalakan brutal, adu jotos, bahkan suara letusan senjata rakitan kadang terdengar samar dari balik gudang kosong. Tapi esok paginya, semuanya seolah normal kembali. Korban menghilang, luka ditutupi, dan warga kembali menjalani hidup dalam kepura-puraan damai. Terminal Cikampek telah menjadi panggung teater gelap yang dimainkan oleh aktor-aktor keji di bawah sorotan ketakutan. Sampai suatu hari, sebuah video berdurasi 2 menit tersebar luas di media sosial. Isinya, Bu Marni yang ditampar preman dan dipaksa menyerahkan uang. Video itu direkam diam-diam oleh seorang mahasiswa yang sedang magang sebagai sopir angkot. Video itu menyebar seperti api, menciptakan gelombang kemarahan netizen, dan akhirnya sampai ke meja kerja orang nomor 1 di Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi. Deddy menatap layar tabletnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Tangannya mengepal pelan. "Sudah terlalu lama terminal itu jadi ladang teror," gumamnya pelan kepada ajudannya. "Ini bukan hanya soal premanisme, ini soal harga diri rakyat kecil." Saat itu juga, ia menekan tombol panggilan cepat ke Kapolda. Suaranya dingin, penuh ketegasan, "Siapkan tim. Terminal Cikampek harus dibersihkan. Tak ada kompromi." Sementara itu, di ruang rahasia dalam gudang tua terminal, Agus Buntung tertawa pelan sambil mengelus batang besi yang diselipkan di balik kursi roda. "Kalau mereka datang, kita kasih sambutan," katanya sambil menyalakan rokok. Asap mengepul, menggambarkan bayangan pertempuran yang akan datang. Terminal Cikampek bersiap memasuki babak baru, pertarungan antara ketakutan dan harapan. Pagi itu, suasana pendopo Gubernuran Jawa Barat tidak seperti biasanya. Ajudan dan staf lalu lalang dengan raut wajah tegang. Sejak video kekerasan di Terminal Cikampek viral, Gubernur Deddy Mulyadi belum keluar dari ruang kerjanya. Ia duduk menatap layar besar yang menayangkan ulang video tersebut. Berkali-kali ia melihat wajah Bu Marni yang ditampar, raut ketakutannya, serta tawa preman-preman yang seolah mencibir seluruh hukum di negeri ini. Tangannya mengepal kuat, urat di pelipisnya menegang. Apa yang kita pertahankan kalau rakyat sendiri tidak merasa aman di tanahnya? Gumam Deddy lirih. Ia berdiri perlahan, berjalan ke jendela, menatap kota di kejauhan. Di hatinya, berkecamuk rasa marah dan tanggung jawab. Ini bukan sekadar kasus kekerasan biasa, ini adalah simbol hancurnya wibawa hukum di mata rakyat kecil. Ia tahu, jika tak ada tindakan tegas, maka premanisme akan menyebar seperti penyakit busuk yang tak terobati. Kapolda Jawa Barat,
Brigjen Rahman, tiba di pendopo tak lama kemudian. Dengan raut serius dan setelan dinas lengkap, ia masuk ke ruang kerja gubernur tanpa banyak basa-basi. "Saya sudah lihat videonya, Pak Gubernur. Memang parah. Tapi Agus Buntung bukan preman sembarangan. Dia punya orang dalam, senjata rakitan, dan jaringan di luar daerah. Kalau kita serang terbuka, bisa jadi berdarah-darah," ucapnya tegas. Dedi menoleh tajam. "Lalu apa? Kita biarkan rakyat terus ditindas. Saya tidak minta operasi biasa, Jenderal. Saya ingin tim khusus. Orang-orang yang tak bisa disuap, yang tak takut luka. Ini bukan sekadar operasi polisi, ini operasi nurani. Saya beri mandat penuh. Saya akan bertanggung jawab langsung pada Presiden kalau perlu." Ucapan itu keluar bagai petir, membuat Brigjen Rahman terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan penuh pengertian. Hari itu juga, Brigjen Rahman memanggil 5 perwira pilihan, anggota yang dikenal tak bisa dibeli dan berpengalaman dalam penanganan premanisme ekstrim. Di antaranya ada Kapten Arya, mantan Brimob yang dikenal dingin namun tajam, serta Sersan Sinta, ahli intelijen dan penyamaran yang pernah menyusup ke sarang kartel narkoba. Mereka dikumpulkan di ruang rahasia untuk menerima pengarahan langsung dari Kapolda. "Mulai hari ini, kalian bukan lagi polisi biasa. Kalian adalah tim khusus anti-preman. Target utama, Agus Buntung dan seluruh jaringan kekuasaannya. Tak ada kompromi, tak ada ampun. Tapi ingat, kalian tak hanya membawa senjata, kalian membawa harapan rakyat kecil." Suasana ruangan berubah hening. Di mata masing-masing anggota tim, tampak kobaran api tanggung jawab yang mulai menyala. Sementara itu, di Terminal Cikampek, kabar tentang video viral dan kemarahan gubernur mulai menyebar seperti angin. Beberapa preman terlihat resah, namun Agus Buntung tetap santai. Ia duduk di kursi rodanya, menghisap rokok dalam-dalam, lalu berkata dengan senyum licik, "Biarkan mereka datang. Kita sudah siap. Cikampek bukan milik mereka. Ini wilayah kita." Tawa para anak buahnya menggelegar, menciptakan suasana mencekam yang menebar teror. Namun mereka tidak tahu, di balik ketenangan itu, badai tengah mendekat. Sebuah perlawanan sedang disiapkan, bukan oleh massa, bukan oleh orasi, tapi oleh segelintir orang yang membawa mandat langsung dari rakyat, dan dari seorang pemimpin yang sudah muak melihat rakyatnya diinjak-injak. Terminal Cikampek akan menjadi ladang peperangan, dan malam-malam penuh darah akan segera tiba. Malam itu, hujan turun deras mengguyur jalanan Cikampek. Di sebuah rumah kontrakan sederhana tak jauh dari terminal, Kapten Arya dan timnya berkumpul dalam gelap. Lampu tak dinyalakan, hanya cahaya redup dari laptop yang menyorot wajah-wajah tegas para anggota tim khusus. Di layar terpampang peta Terminal Cikampek, markas Agus Buntung, jalur keluar masuk, titik lemah, dan daftar nama anak buahnya. Sersan Sinta menunjukkan sebuah foto, Beben Codet, tangan kanan Agus yang terkenal. Membantai pedagang hanya karena menolak setor uang. Dia yang pertama harus kita lumpuhkan. Kalau Beben tumbang, moral anak buah yang lain goyah, ujar Sinta. Arya hanya mengangguk, wajahnya dingin seperti batu. Ia tahu, ini bukan operasi biasa. Mereka menghadapi gerombolan yang lebih mirip tentara jalanan, sadis, terlatih, dan tak kenal ampun. Tapi yang membuat Arya lebih waspada adalah laporan intelijen terakhir, Agus Buntung memiliki persenjataan berat. Bahkan beberapa senapan rakitan otomatis sudah didistribusikan ke anak buahnya. Di terminal, suasana seperti tak berubah. Preman-preman masih menjarah hasil keringat rakyat kecil. Tapi tanpa mereka sadari, mata-mata telah menyusup. Dua anggota tim, Bribtu Fikri dan Bribka Lani, menyamar sebagai sopir angkot dan pedagang kopi. Mereka mencatat pergerakan preman, waktu patroli, serta siapa saja yang masuk ke gudang belakang, tempat yang diyakini sebagai pusat perintah Agus Buntung. Informasi itu dikirim diam-diam setiap malam ke pos rahasia tim. Namun pada malam keempat, penyamaran nyaris terbongkar. Fikri sedang mencatat nomor plat motor salah satu anak buah Agus, ketika tiba-tiba lampu sorot dari markas menyorot ke arahnya. Ia membalikkan badan, pura-pura muntah karena mabuk, dan didorong oleh dua preman keluar dari area gudang. Fikri nyaris ditusuk, tapi berhasil meloloskan diri dengan luka di lengan. Mereka mulai curiga, lapornya sambil menahan darah yang menetes di kain perban. Arya tahu mereka kehabisan waktu. Jika operasi tak segera dimulai, seluruh rencana bisa bocor. Maka malam itu, diputuskan, tahap pertama dimulai.
Penangkapan Beben Codet akan dilakukan secara diam-diam. Sersan Sinta merancang jebakan di lapak judi sabung ayam ilegal yang biasa dikunjungi Beben. Kita culik dia hidup-hidup, biar dia buka mulut soal markas dan senjata, ujar Sinta tajam. Di sisi lain, Agus Buntung juga mulai merasakan hawa aneh. Kenapa terminal tiba-tiba sepi suara pengamen? Sopir juga banyak yang ngilang. Gumamnya curiga. Ia mengumpulkan anak buahnya di gudang tua dan memerintahkan patroli ketat. Kalau ada orang asing, tangkap hidup-hidup. Gue mau tahu siapa yang lagi main api. Kecurigaannya kian kuat saat mendapat laporan bahwa seorang sopir angkot ditemukan membawa kamera kecil tersembunyi di dashboard mobil. Terminal Cikampek kini jadi medan adu catur antara dua kekuatan, preman kejam yang merasa tak tersentuh, dan tim rahasia yang mengintai dari bayangan. Setiap langkah adalah taruhan nyawa. Tapi bagi Kapten Arya dan timnya, mundur bukan pilihan. Mereka tidak datang untuk negosiasi. Mereka datang untuk menyudahi mimpi buruk rakyat, dengan peluru jika perlu. Di luar, hujan masih belum berhenti. Di balik tirai air dan gemuruh petir, sejarah baru sedang ditulis. Terminal Cikampek bersiap menjadi medan bentrokan antara teror dan keadilan. Dan bagi tim khusus, malam panjang baru saja dimulai. Malam Jumat itu udara Cikampek terasa lebih dingin dari biasanya. Di pinggiran kota, lapak sabung ayam ilegal kembali beroperasi dengan penuh keramaian. Di antara sorakan, asap rokok, dan bau amis darah ayam, seorang pria berjaket kulit masuk dengan langkah percaya diri. Beben Codet, tatapan matanya tajam, bekas luka codet di pipinya terlihat makin menyeramkan saat diterangi lampu-lampu temaram. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Malam itu adalah malam jebakan yang telah dirancang rapi oleh tim khusus. Di antara para penonton sabung ayam, Sersan Sinta menyamar sebagai perempuan pemilik ayam Bangkok. Ia mengenakan jilbab lusuh dan menunduk sepanjang waktu, namun tangannya sigap memegang alat pemicu. Di sudut lain, Bribka Lani berpura-pura menjadi petarung pemula. Ia sudah menaruh tanda pada kursi yang akan diduduki Beben, sebuah alat pelacak kecil diselipkan di dalamnya. Mereka semua menunggu sinyal dari Kapten Arya, yang mengamati dari mobil taktis beberapa ratus meter dari lokasi. Beben duduk dan mulai bertaruh. Tawa kerasnya menggema saat ayam miliknya menang cepat. "Siapa lagi yang mau lawan ayam gue?" teriaknya sombong. Tapi sebelum tawa itu sempat reda, lampu lapak tiba-tiba padam total. Semua penonton panik. Dalam gelap, dua bayangan menyergap Beben dengan cepat dan tanpa suara. Sebelum ia sempat berteriak, kain hitam sudah membungkus wajahnya, dan suntikan bius masuk ke lehernya. Di sebuah gudang kosong di pinggir kota, Beben terbangun dengan tangan terikat. Kepalanya pening, mulutnya dibekap. Kapten Arya berdiri di hadapannya. "Selamat datang di tempat pengakuan dosa," ucapnya dingin. Sersan Sinta melepaskan penutup mulut Beben. "Kalian siapa? Polisi? Atau tukang jagal?" teriak Beben ketakutan namun masih mencoba menggertak. Tapi gertakan itu langsung dibalas dengan tinju tepat ke wajahnya. Waktu terus berjalan. Di bawah tekanan interogasi intens, Beben akhirnya runtuh. Gudang senjata, di balik warung kopi. Di belakang bangunan tua, tapi ada bom rakitan di sana. Agus gak main-main, dia udah siap kalau perang. Katanya terengah-engah. Arya menatap tajam, lalu memberi kode pada timnya untuk mencatat koordinat. Informasi ini bisa menjadi penentu jalannya operasi besar. Namun di saat bersamaan, berita tentang hilangnya Beben Codet mulai menyebar ke telinga Agus Buntung. Seorang pengintai lapangan melaporkan bahwa beberapa orang mencurigakan berada di sekitar lapak sabung ayam sebelum kejadian. Agus langsung memerintahkan pencarian besar-besaran. Kalau Beben jatuh ke tangan aparat, kita serang duluan. Bakar semua yang mereka punya. Raungnya, ketegangan di kubu preman makin memuncak. Kapten Arya tahu mereka tak punya waktu lama. Mereka harus bergerak cepat sebelum Agus memindahkan atau meledakkan gudang senjatanya sendiri. "Besok malam kita serbu. Diam-diam. Kalau perlu, tembak mati di tempat," ucap Arya. Tak ada keraguan di suara itu. Tim khusus pun mulai mempersiapkan malam paling berbahaya sepanjang karir mereka. Dan di Cikampek, kota yang selama ini tertidur dalam teror, angin baru mulai berhembus. Bau mesiu dan darah perlahan menguar di udara. Pertempuran tak bisa lagi dihindari. Perlawanan telah dimulai. Malam yang dinanti pun tiba. Udara Cikampek terasa lebih pengap dari biasanya. Di dalam mobil hitam tanpa plat,
Kapten Arya menatap monitor kecil yang menampilkan citra satelit. Gudang senjata yang dimaksud Beben Codet tampak seperti bangunan tua tak terurus, berdempetan dengan warung kopi yang selalu buka hingga dini hari. Namun Arya tahu, di balik warung itu tersembunyi ancaman paling mematikan. Kita tak datang untuk tawar-menawar. Ini operasi penyergapan. Jika mereka melawan, lumpuhkan, ucapnya tegas melalui radio. Tim khusus terbagi menjadi 3 regu. Regu pertama menyusup dari belakang melalui jalur semak. Regu kedua mendekat lewat atap ruko, sementara regu ketiga bertugas mengamankan perimeter dan evakuasi warga sipil terdekat. Sersan Sinta memimpin jalur depan. Dengan wajah dipenuhi cat kamuflase, ia memberi aba-aba pada anak buahnya saat tiba di pintu belakang gudang. Di balik pintu itu, tersimpan bom rakitan, peluru tajam, dan kemungkinan besar jebakan mematikan. Tiba-tiba terdengar suara mendesis. Seorang anggota nyaris memijak kabel tipis yang terhubung ke ranjau. "Jangan bergerak," desis Sinta cepat. Dengan hati-hati, ia menonaktifkan kabel jebakan hanya dalam hitungan detik. Keringat dingin mengucur di dahinya. Mereka memang siap perang, gumamnya. Setelah memastikan jalan aman, pintu gudang didobrak secara serempak. Kilatan senter dan suara tembakan peringatan langsung memenuhi ruangan gelap itu. Namun, para preman rupanya telah bersiap. Mereka menembak, balik dari balik rak kayu dan drum oli. Bentrokan terjadi, peluru melesat ke segala arah. Asap mesiu dan suara dentuman mengisi udara. Seorang anggota tim terkena serpihan peluru di bahu, namun tetap bertahan di posisi. Kapten Arya menerobos masuk dari sisi kanan, langsung melumpuhkan 2 preman bersenjata dengan tembakan presisi. "Jangan biarkan satu pun lolos," teriaknya. Di tengah pertempuran, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sebuah rak besi berisi bahan peledak berdaya tinggi, lengkap dengan timer dan kabel pengatur ledakan. Sersan Sinta segera menyadari bahwa ini bukan sekadar gudang penyimpanan. Ini adalah rencana besar Agus Buntung untuk menyerang pos polisi dan kantor pemerintah. Dia mau perang terbuka dengan negara, desisnya ngeri. Dengan cepat, tim penjinak bom dipanggil. Dalam waktu genting, mereka berhasil menonaktifkan semua pemicu ledakan. Gudang berhasil diamankan, meski 3 preman tewas dalam baku tembak, dan 6 lainnya berhasil ditangkap hidup-hidup. Namun yang paling mengecewakan, Agus Buntung tak ada di sana. Ia sudah lebih dulu menghilang, mungkin mendapat informasi dari mata-mata yang disusupkan di lapangan. Pagi harinya, berita penggerebekan tersebar ke seluruh penjuru Cikampek. Warga mulai keluar rumah dan bersorak, sebagian menangis lega. Tapi di tengah euforia itu, Kapten Arya tahu perang belum usai. Ini baru permulaan. Agus Buntung sekarang menjadi binatang terluka, dan binatang terluka jauh lebih berbahaya. "Kita telah menggoyang sarangnya. Sekarang dia akan mengamuk," ujar Arya sambil menatap reruntuhan gudang. Di tempat lain, di sebuah rumah mewah tersembunyi di pinggiran kota, Agus Buntung menyaksikan siaran berita sambil mengunyah rokok yang belum disulut. Matanya merah, penuh amarah. "Mereka cari mati," gumamnya dingin. Di belakangnya, belasan anak buahnya bersiap dengan senjata laras panjang. Agus takkan lari, ia memilih melawan, dan ia bersumpah akan membuat Kapten Arya dan seluruh aparat merasakan neraka sebenarnya. Langit Cikampek memerah di waktu subuh, seolah menyambut darah yang akan tumpah. Di sebuah gudang tersembunyi di pinggiran hutan karet, Agus Buntung berdiri di hadapan puluhan anak buahnya. Wajahnya tampak dingin, namun sorot matanya menyala penuh dendam. Ia baru saja menerima laporan tentang tewasnya Beben Codet, orang kepercayaannya, dan hancurnya gudang senjata yang selama ini menjadi jantung pertahanan kelompoknya. "Mereka kira ini akan melemahkan kita. Tidak, ini awal pembalasan." Suaranya menggema tajam. Para anak buahnya berteriak serempak, menyatakan siap mati demi Agus. Mereka telah menculik seorang polisi lalu lintas di simpang pasar induk malam tadi, sebagai balasan pertama. Tubuh sang polisi kini terikat dan dilemparkan di hadapan Agus, wajahnya penuh luka. Dengan tanpa rasa iba, Agus menendang tubuh itu dan berkata dingin, "Sampaikan salamku pada Arya." Lalu, dengan satu gerakan tangan, salah satu anak buahnya menembakkan peluru ke kepala sang polisi. Darah mengalir, dan para preman bersorak puas. Pagi harinya, rekaman eksekusi itu dikirim ke markas besar kepolisian Jawa Barat dan viral di media sosial. Gubernur Deddy Mulyadi yang sedang dalam perjalanan ke Bandung langsung memerintahkan pengetatan keamanan di Cikampek. Wajahnya muram, namun tekadnya bulat.
Kalau Agus ingin perang, maka kita akan beri perang. Tapi dengan aturan hukum, bukan kebiadaban, ucapnya pada para jurnalis. Ia juga meminta Kapten Arya untuk mempercepat operasi penangkapan. Kapten Arya yang menerima pesan video itu hanya mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Rekaman itu bukan sekadar provokasi, tapi sebuah tantangan langsung padanya. Ia tahu, Agus Buntung bukan lagi preman biasa. Ia telah menjadi simbol pemberontakan terhadap hukum. Kita tak bisa menunggu. Kita harus rebut inisiatif, kata Arya tegas dalam rapat tertutup. Mereka memutuskan memburu salah satu titik persembunyian Agus yang diduga terletak di kawasan rawa-rawa dekat stasiun Cikampek Lama. Sementara itu, ketegangan meningkat di lapisan masyarakat. Warga takut keluar malam, para sopir angkot memilih tidak beroperasi, dan pedagang pasar menutup lapak lebih awal. Aroma ketakutan menguasai terminal. Namun di balik ketakutan itu, muncul juga semangat untuk melawan. Beberapa warga mulai diam-diam memberikan informasi pada aparat tentang pergerakan gerombolan Agus. "Kami ingin Cikampek damai, Pak," kata seorang bapak tua dengan suara bergetar. Agus menyadari gerakannya kini diawasi dari segala penjuru. Ia tahu dirinya menjadi target besar, namun itu tidak membuatnya gentar. Justru ia mulai menyusun rencana yang lebih gila. "Kita culik pejabat, bakar pos polisi, lalu ledakan jalur tol Cikampek," katanya penuh amarah. Para anak buahnya mulai ragu, tapi tak berani menentang. Mereka tahu, Agus saat ini bukan hanya ingin bertahan. Ia ingin menciptakan kekacauan total. Kapten Arya, yang membaca pola itu, mulai menyusun strategi yang berbeda. Ia tak lagi ingin sekadar menyergap. Ia ingin memotong urat nadi Agus Buntung, menghancurkan loyalitas anak buahnya, satu persatu. "Kalau kepalanya sulit ditangkap, kita lumpuhkan tubuhnya," katanya. Maka dimulailah operasi infiltrasi ke lingkaran dalam gerombolan Agus, yang akan dipimpin langsung oleh Bribka Lani dan Sersan Sinta. Perang belum benar-benar pecah, tapi darah sudah mulai menggenang. Agus Buntung telah memberi tanda perang, dan Kapten Arya tak punya pilihan selain menjawab tantangan itu. Cikampek telah menjadi medan tempur tersembunyi, tempat di mana hukum dan kekacauan kini saling mengintai dalam bayang-bayang gelap malam. Malam turun perlahan di Cikampek, membawa hawa dingin dan sunyi yang mencekam. Dua sosok bayangan menyelinap di antara bangunan kosong bekas gudang pupuk yang konon menjadi salah satu titik penghubung gerombolan Agus Buntung. Bribka Lani dan Sersan Sinta, dua polisi wanita terlatih, kini menyamar sebagai pemulung dan pengedar rokok ilegal. Wajah mereka kotor, pakaian compang camping, namun mata mereka tajam dan waspada. Mereka tahu, sekali salah langkah, mereka tak akan pernah kembali hidup. Keduanya telah berhari-hari mengamati pergerakan di wilayah itu. Malam ini adalah saat paling krusial, mereka akan mencoba mendekati pria bernama Cacing, tangan kanan Agus yang dikenal licik namun rakus uang. "Kalau kita bisa bikin dia percaya, kita bisa gali informasi tentang tempat persembunyian Agus," bisik Lani. Dengan bahasa tubuh yang lihai dan sandiwara yang rapi, mereka berhasil menarik perhatian Cacing di sebuah warung tuak remang-remang di pinggiran terminal Cikampek. Cacing yang doyan wanita dan minuman keras tak curiga sedikitpun. Ia bahkan mulai tertarik pada Sinta, yang dengan perhitungan dingin berpura-pura menanggapi rayuan busuknya. "Kamu kayaknya bukan cewek sembarangan," gumam Cacing sambil menuang tuak ke gelas plastik. Sinta hanya tersenyum samar, menahan muak. Dalam pikirannya, ia sudah membayangkan kemungkinan terburuk, kalau Cacing mencurigai mereka, peluru bisa menembus kepalanya kapan saja. Sementara itu, Lani diam-diam merekam seluruh percakapan dan menyelipkan alat pelacak di motor butut milik Cacing. Dari percakapan yang berlangsung, mereka mendengar rencana pertemuan besar anak buah Agus dalam 2 malam ke depan di sebuah gudang tua dekat rel kereta terbengkalai. "Informasi ini bagaikan emas. Kita harus keluar dari sini sebelum dia curiga," bisik Lani. Namun saat hendak pergi, 2 orang preman masuk ke warung dengan wajah mencurigakan. Salah satu dari mereka mengenali wajah Sinta dari foto buronan yang pernah beredar di grup WhatsApp internal gerombolan. Bukannya ini cewek yang," gumamnya sambil memperhatikan lebih dekat. Sinta langsung menyikut Lani, memberi kode. Tanpa banyak bicara, Sinta menjatuhkan botol ke wajah preman itu dan menarik Lani kabur melewati pintu belakang. Teriakan dan suara tembakan menyusul di belakang mereka. Malam berubah menjadi kejaran hidup dan mati. Mereka berlari menembus gelap,
melewati gang-gang sempit dan pagar berduri, sementara peluru berseliweran di sekitar mereka. Tubuh Lani sempat tergores di bahu, namun mereka tak berhenti. Dengan nafas memburu, keduanya akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil operasional yang telah disiapkan Kapten Arya beberapa blok dari tempat kejadian. "Kita dapat infonya, tapi mereka juga hampir dapat kita," ujar Sinta sambil menekan luka di bahu Lani. Di markas besar, Kapten Arya menyambut mereka dengan kelegaan bercampur amarah. "Kalian hampir tewas, tapi kerja kalian luar biasa," ucapnya sambil menatap tajam rekaman yang mereka bawa. Informasi dari cacing menjadi kunci untuk operasi besar-besaran yang akan digelar. Kini, titik persembunyian Agus Buntung telah ditemukan. Arya tahu, pertumpahan darah besar tak bisa dihindari. Namun ini adalah harga yang harus dibayar demi merebut kembali Cikampek dari tangan iblis. Di kejauhan, di gudang tua yang disebut cacing, Agus Buntung tengah mempersiapkan pasukannya untuk serangan balasan besar-besaran. Ia belum tahu bahwa dua polisi wanita telah menyusup dan hampir menghancurkan pertahanannya dari dalam. Namun ketika ia tahu, ia bersumpah akan memburu mereka sampai ke lubang semut. 2 malam setelah penyusupan berani Lani dan Sinta, tim khusus kepolisian Jawa Barat bersiap dalam senyap. Gudang tua di tepi rel kereta Cikampek ini menjadi titik fokus operasi besar yang dipimpin langsung oleh Kapten Arya. "Malam ini kita tutup riwayat Agus Buntung," ucapnya penuh tekanan, mengenakan rompi anti peluru dengan mata yang tak pernah berkedip. Di belakangnya, 30 anggota bersenjata lengkap siap mengakhiri kekuasaan preman yang telah menodai tanah Jawa Barat dengan darah dan ketakutan. Dari kejauhan, gudang tampak sunyi, namun drone pengintai menunjukkan gerombolan Agus telah berkumpul, berjaga dengan senjata tajam dan api unggun yang menyala di tengah. Agus duduk di atas kursi besi, menghisap cerutu sambil tertawa, tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi akhir dari dinasti kekerasannya. Di tangan kanannya tergenggam pistol FN yang pernah digunakannya untuk menembak polisi 5 tahun silam. "Mereka pikir bisa main kucing-kucingan sama gue. Kita habisi duluan," teriaknya penuh nafsu membunuh. Kapten Arya memberi aba-aba. 3 tim menyebar dari sisi utara, barat, dan timur. Lani dan Sinta ikut di garis depan meski luka mereka belum pulih sempurna. "Ini belum selesai sampai Agus ditangkap atau dilenyapkan," bisik Lani. Mereka mendekat melalui semak-semak dan reruntuhan. Detik demi detik terasa seperti ledakan waktu, degup jantung terdengar lebih keras dari suara malam. Lalu, brak, sebuah ledakan flashbang meledak di sisi barat, menandai dimulainya operasi penyerbuan. Gudang berubah jadi medan perang. Teriakan, tembakan, dan jeritan memenuhi udara. Anak buah Agus yang tak siap kocar-kacir, namun beberapa mencoba melawan dengan brutal. Pedang, parang, dan molotov dilempar membabi buta. Darah tercecer di lantai gudang. Lani menunduk saat peluru nyaris mengenai pelipisnya, sementara Sinta menembak tepat ke dada pria yang menyerangnya dari belakang. Aroma mesiu dan darah bercampur, membuat malam itu terasa seperti neraka dunia. Di tengah kekacauan, Agus Buntung bangkit dan mulai menembak membabi buta. "Gue gak mau ditangkap, mati aja sekalian," teriaknya. Ia menyeret cacing yang ketakutan sebagai tameng hidup. "Mundur, atau gue tembak dia," ancam Agus sambil mundur ke ruang bawah tanah gudang. Namun Sinta tak gentar. Dengan kecepatan kilat, ia menembak bahu Agus. Jeritan terdengar, dan cacing jatuh tersungkur. Agus merangkak masuk ke ruang gelap, berdarah dan penuh dendam. Kapten Arya langsung mengejar, diikuti oleh Lani dan 2 anggota lainnya. Lorong bawah tanah penuh jebakan besi tua dan tikus. Di ujung lorong, Agus bersandar sambil mengangkat pistol ke kepala sendiri. "Jangan dekati gue, daripada ditangkap, mending gue mati," teriaknya dengan suara gemetar. Lani melangkah perlahan, tangan terbuka. "Agus, semuanya sudah berakhir. Serahkan dirimu, atau mati tanpa arti." Tapi Agus hanya menatapnya dengan tatapan gila dan penuh luka batin. Dalam detik yang genting itu, tiba-tiba atap lorong roboh sebagian karena ledakan di atas. Debu menutupi pandangan. Saat semuanya kembali terlihat, Agus sudah roboh, tertimpa balok baja, masih bernapas, namun tak mampu bergerak. Kapten Arya menatap tubuh itu dengan dingin. "Tangkap dia, hidup, dia harus membayar semuanya di pengadilan." Malam itu, darah memang mengalir, namun satu tiran akhirnya runtuh, dan terminal Cikampek mulai terbebas dari mimpi buruk. Di luar gudang, sirine ambulans dan mobil polisi memenuhi udara.
Rakyat yang mendengar suara tembakan mulai berdatangan, menyaksikan dari kejauhan. Seorang ibu tua menangis, akhirnya ada yang peduli. Dan di tengah semua itu, Lani berdiri dengan luka di lengan dan mata yang sembab, namun hatinya tahu, perjuangan mereka belum selesai. Agus boleh ditangkap, tapi jaringan kekerasannya masih ada. Perang baru akan segera dimulai. Kabarnya tertangkapnya Agus Buntung menyebar cepat ke seluruh penjuru Cikampek, namun bukan hanya rasa lega yang menguar. Di lorong-lorong gelap dan warung remang, tersisa mereka yang masih setia, sisa gerombolan Agus yang tak ikut ditangkap. Dipimpin oleh tangan kanan Agus yang tak banyak dikenal publik, seorang lelaki bertubuh tambun dan kejam bernama Jabrik, ia bersumpah membalas dendam atas jatuhnya sang pemimpin. Polisi kira semuanya selesai. Belum, bro. Kita nyalain api yang lebih besar, ucap Jabrik, menyalakan bensin dendam yang tersulut dalam malam-malam gelap. Kapten Arya, meski telah berhasil menggulung markas utama, tahu bahwa belum saatnya menarik napas panjang. Selama masih ada satu saja yang lolos, Jawa Barat belum aman, ucapnya saat menggelar evaluasi pasca operasi. Lani dan Sinta hadir dengan tubuh penuh perban, tapi mata mereka tetap tajam, menyimpan tekad untuk menyelesaikan semua sampai ke akar. Mereka tahu, Jabrik bukan lawan yang bisa diremehkan. Dulu, dia adalah algojo jalanan, pernah membakar rumah warga hanya karena dianggap mata-mata. Tak butuh waktu lama, teror mulai muncul lagi. Seorang polisi berpangkat rendah ditemukan tewas di dalam pos jaga dengan kondisi mengenaskan, tangannya diikat dan dada tertancap obeng bengkel. Di sampingnya, secarik kertas dengan tulisan tangan kasar, ini baru permulaan. Dedi Mulyadi yang menerima kabar itu mengepalkan tangan. Saya tak akan diam, demi rakyat, demi ketenangan Jawa Barat, bereskan semuanya. Perintahnya pada Kapten Arya dengan wajah murka. Jabrik tak hanya menyerang polisi. Ia menyasar keluarga para petugas yang ikut operasi. Rumah orang tua Sinta dilempari molotov pada dini hari. Untung, sang ibu berhasil menyelamatkan diri meski jendela rumah hangus. Sinta berlari ke kampungnya dengan amarah membuncah, memeluk ibunya yang terisak di antara abu. Bu, aku janji, semua ini akan selesai. Aku akan tuntaskan, apapun risikonya, bisiknya dengan rahang yang mengeras. Malam itu, api dendam berpindah dari Jabrik ke dalam dada Sinta. Di tengah ketegangan, Jabrik mulai membangun kekuatan baru di wilayah Pasar Induk Cikampek. Preman-preman kecil yang dulu tunduk pada Agus kini bersatu. Kembali, menciptakan kekuatan liar yang brutal. Mereka memalak pedagang, menculik saksi yang bekerja sama dengan polisi, dan menyebar ketakutan lewat pesan-pesan ancaman. Kalau kalian percaya polisi bisa lindungi kalian, lihat siapa yang dibakar berikutnya, begitu ancaman yang disampaikan lewat siaran radio gelap. Kapten Arya mulai melakukan pendekatan baru. Ia membentuk tim bayangan yang menyusup diam-diam ke kelompok Jabrik. Lani dan Sinta, meski belum pulih total, bersikeras ikut. Kami tak bisa duduk menunggu, ujar Lani. Penyamaran dimulai, dengan menyusup sebagai pedagang sayur dan pekerja serabutan di sekitar pasar. Hari demi hari, mereka mengumpulkan data, mendekati simpatisan, dan mencari tahu di mana Jabrik bersembunyi. Namun Jabrik bukan orang bodoh. Ia menyadari ada mata-mata yang berkeliaran. Pada suatu malam, seorang informan polisi tertangkap dan disiksa di hadapan anak buahnya. Biar yang lain lihat apa yang terjadi kalau berani jual nama Jabrik. Teriaknya, darah kembali tertumpah, dan kegelapan kembali menguasai sudut-sudut Cikampek. Jabrik mulai merasa seperti raja baru dalam kegelapan yang tak tersentuh hukum. Lani dan Sinta kini sadar, pertarungan ini jauh lebih personal. Bukan hanya tentang menjalankan tugas, tapi menjaga keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Mereka menatap terminal Cikampek dari kejauhan, tempat Jabrik biasa muncul setiap malam Jumat. Kita harus akhiri ini, sebelum dia menghancurkan lebih banyak hidup orang, ucap Sinta pelan. Dan malam itu, mereka mulai menyusun rencana besar untuk mengakhiri kebangkitan teror sang tangan kanan, operasi penghabisan Jabrik. Malam itu, terminal Cikampek berubah jadi labirin mematikan. Lani dan Sinta mengenakan pakaian lusuh, membawa identitas palsu sebagai pedagang keliling. Mereka menyelinap di antara kerumunan pedagang dan pemuda liar yang dipenuhi ketegangan. Setiap langkah terasa berat, karena mereka tahu satu kesalahan bisa berujung maut. Namun tekad mereka membakar setiap inci kulit, mengalahkan rasa takut yang berusaha merayap masuk. Di sudut pasar yang remang,
Jabrik mengatur anak buahnya dengan ketat. Ia sudah mulai curiga ada mata-mata di lingkungannya, dan setiap tatapan tajam menelusup ke arah yang tak dikenalnya. Kita gak boleh lengah. Polisi makin gila, geram Jabrik sambil merokok, mengawasi gelagat orang-orang baru yang tiba-tiba muncul. Dia tahu ancaman datang dari dalam, dan ia siap menerkam siapapun yang berani berkhianat. Lani dan Sinta membaur dengan pedagang lain, mencoba mengumpulkan informasi tanpa ketahuan. Sinta mendengar percakapan tentang tempat pertemuan rahasia yang akan dipakai Jabrik untuk merencanakan serangan balasan besar-besaran. Kalau kita bisa dapat itu, kita bisa hancurkan dia dari dalam, bisik Lani sambil mengatur strategi lewat radio kecil. Namun suara-suara kasar dan tatapan sinis terus mengintimidasi, membuat mereka harus ekstra waspada. Ketika malam semakin pekat, mereka akhirnya mendapat kabar lokasi markas rahasia Jabrik, sebuah gudang tua di balik pasar yang jarang dijamah polisi. Kapten Arya segera menginstruksikan tim khusus untuk bersiap. Tapi kali ini, mereka tak bisa masuk dengan senjata penuh seperti sebelumnya. Penyamaran harus sempurna agar misi tidak gagal sebelum dimulai. Ini taruhan hidup dan mati, kalian harus tetap fokus, pesan Kapten Arya dengan nada tegas. Sementara itu, Jabrik semakin paranoid. Ia menggelar rapat dadakan dengan para kaki tangannya, mengancam dengan suara menggelegar, siapa yang berkhianat, gue yang habisin. Serangan terakhir terhadap polisi membuatnya makin percaya diri, tapi ketegangan menyelimuti sekitarnya. Dalam gelap, bayang-bayang pengkhianat mulai terlihat samar, dan setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Dalam gelapnya malam, Lani dan Sinta mulai menyusup ke gudang itu. Napas mereka memburu, detak jantung berirama cepat, dan setiap suara berpotensi menjadi ancaman. Mereka harus menunggu momen tepat untuk memberi sinyal kepada tim. Tiba-tiba, suara derap langkah berat dan tawa kasar terdengar di lorong, memperingatkan mereka bahwa musuh sudah sangat dekat. Ini saatnya beraksi. Sebuah ledakan kecil dari luar menandai dimulainya serbuan. Tim Kapten Arya menerobos masuk, sementara Lani dan Sinta menutup jalur pelarian musuh. Pertarungan sengit terjadi, suara tembakan dan benturan besi bergema. Jabrik dan anak buahnya berusaha bertahan mati-matian, tapi tekanan dari polisi semakin kuat. Mereka tahu, malam ini akan menentukan nasib terminal Cikampek dan masa depan Jawa Barat. Di tengah hujan peluru dan teriakan, Lani berhasil menghadang Jabrik sendirian. Tatapan mereka bertemu, penuh kebencian dan tekad. Ini akhirmu, Jabrik, teriaknya sebelum serangan terakhir dilancarkan. Di luar, Kapten Arya memimpin pasukan memastikan semua musuh tertangkap. Terminal Cikampek mulai terlepas dari cengkeraman teror, dan harapan baru mulai tumbuh di cakrawala yang gelap. Suara benturan dan teriakan mulai mereda, berganti dengan desingan napas berat dan gemeretak senjata yang mulai terdiam. Lani berdiri di tengah gudang yang hancur, wajahnya penuh luka namun matanya bersinar dengan kemenangan. Jabrik tergeletak di lantai, tangannya terikat kuat oleh borgol polisi, wajahnya yang dulu angkuh kini menyiratkan kekalahan dan keputusasaan. Misi yang penuh risiko itu akhirnya membuahkan hasil yang diimpikan. Kapten Arya melangkah ke arah Lani dan Sinta, menepuk bahu mereka dengan bangga. Kalian berdua luar biasa, ini bukan cuma kemenangan polisi, tapi kemenangan rakyat Jawa Barat, katanya dengan suara yang berat dan penuh haru. Semua anggota tim yang tersisa saling berpandangan, merasakan beban selama berbulan-bulan akhirnya mulai terangkat. Namun, di balik euforia itu, ada kesadaran bahwa perjuangan belum sepenuhnya usai. Sementara itu, di ruang tahanan sementara, Jabrik menatap kosong ke arah dinding, memikirkan semua yang telah hilang. Kekuasaan dan rasa takut yang dulu dia bangun kini runtuh. Namun kebencian dalam hatinya belum padam. Ini belum selesai, aku akan bangkit lagi, lebih kuat dan lebih kejam, gumamnya lirih, meski suaranya nyaris tak terdengar. Di luar sana, masih banyak mata yang mengawasi dengan penuh kecemasan. Dedi Mulyadi yang datang langsung ke lokasi operasi menyampaikan apresiasinya. Ini bukti nyata kerja keras kita bersama, tapi jangan lengah. Preman seperti Agus Buntung dan Jabrik hanyalah bagian kecil dari masalah besar. Kita harus terus bersatu, ujarnya dengan tegas, mengingatkan seluruh tim untuk tetap waspada dan terus menjaga ketertiban di Jawa Barat. Para petugas pun mengangguk, menyadari tantangan besar yang masih menanti. Lani dan Sinta kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang campur aduk. Rindu pada keluarga dan rasa lega bercampur adrenalin yang masih mengalir deras dalam tubuh. Malam itu,
Mereka berdua duduk bersama di sebuah warung kopi kecil, merenungi perjalanan panjang yang telah dilalui. Kita harus siap jika mereka mencoba bangkit lagi, ujar Sinta pelan, menatap kopi hitam yang mulai dingin di depannya. Di sisi lain, masyarakat Cikampek mulai merasakan perubahan. Pedagang yang sempat ketakutan kini mulai berani membuka lapak kembali. Anak-anak bermain di sekitar terminal tanpa rasa takut. Suasana yang dulu dipenuhi teror mulai berganti menjadi harapan. Namun, masih ada bisik-bisik tentang kelompok kecil yang belum tertangkap, yang bersembunyi dan menunggu waktu untuk kembali. Ketakutan lama belum sepenuhnya hilang. Kapten Arya memimpin rapat kecil dengan jajaran kepolisian. Kita harus perkuat patroli dan intelijen. Jangan beri celah sedikit pun, katanya serius. Setiap detik menjadi penting karena musuh yang tak terlihat bisa muncul kapan saja. Lani dan Sinta siap kembali bertugas, lebih waspada dan bertekad menjaga ketentraman yang telah susah payah diraih. Malam itu adalah titik balik, tapi juga awal dari babak baru yang penuh tantangan. Dan di sebuah ruangan gelap, sosok misterius menatap berita tentang penangkapan Jabrik. Ini baru permulaan, ucapnya dengan senyum dingin. Wajahnya tersembunyi di balik bayangan, namun aura kekuatannya terasa mengerikan. Jawa Barat masih belum bebas sepenuhnya dari cengkeraman gelap. Pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Keesokan harinya, kabar tentang penangkapan Jabrik menyebar cepat ke seluruh pelosok terminal Cikampek. Warga mulai bernapas lega, tetapi di balik senyum mereka, tersimpan kekhawatiran yang sulit dihapus. Agus Buntung, sosok yang selama ini lebih tertutup, mulai bergerak dari balik layar. Dia tahu, kekalahan Jabrik hanyalah pukulan awal, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Di markas rahasia yang jauh dari keramaian, Agus Buntung mengumpulkan para loyalisnya. Suasana tegang, namun api semangat membara di mata setiap orang. Jabrik sudah jatuh, tapi kita tidak boleh gentar. Terminal ini milik kita, dan kita akan kembalikan dengan cara apapun, suaranya berat dan penuh keyakinan. Para pengikutnya mengangguk, siap melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kapten Arya mendapat laporan intelijen yang menyebutkan aktivitas mencurigakan di sekitar beberapa titik strategis terminal. Mereka berusaha menggalang kekuatan baru, ujar Arya sambil memperhatikan peta yang terpampang di ruangannya. Wajahnya berubah serius, sadar bahwa misi membersihkan terminal Cikampek belum tuntas. Ia segera menginstruksikan penambahan patroli dan operasi intelijen yang lebih agresif. Sementara itu, Lani dan Sinta yang masih lelah akibat operasi sebelumnya tak bisa menenangkan pikiran mereka. Malam-malam yang tenang kini berubah menjadi penuh waspada. Setiap suara di luar jendela membuat mereka terjaga. Sinta berkata pelan, kita harus siap, Agus Buntung pasti akan mengerahkan segala cara untuk bangkit. Lani mengangguk, menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya brutal, tapi juga licik. Agus Buntung mulai membangun jaringan baru dengan preman dari wilayah sekitar, bahkan menyusup ke kelompok-kelompok kecil di dalam terminal yang sebelumnya tak terjamah. Ia menguasai jalanan melalui ancaman dan suap, menciptakan ikatan gelap yang sulit diputus. Setiap malam, terminal berubah menjadi medan perang psikologis, di mana rasa takut kembali menyelimuti para pedagang dan warga sekitar. Di tengah ketegangan yang meningkat, Dedi Mulyadi menggelar rapat koordinasi dengan jajaran kepolisian dan tokoh masyarakat. Kita harus perkuat sinergi, jangan beri ruang bagi premanisme tumbuh kembali. Ini bukan hanya masalah keamanan, tapi juga masa depan anak-anak kita, tegasnya, menyalakan semangat semua yang hadir. Masyarakat pun mulai aktif membantu polisi, menjadi mata dan telinga di lapangan. Namun, keteguhan hati Agus Buntung membuat segala usaha aparat terkadang mengalami kebuntuan. Dia menggunakan trik-trik licik, bahkan menyusup ke dalam jajaran pengamanan terminal. Setiap langkah polisi kerap diantisipasi dengan cerdik, membuat tugas Kapten Arya dan tim semakin berat. Namun, hal itu justru memantik semangat mereka untuk terus maju dan tak pernah menyerah. Malam itu, Lani berdiri di atap gedung dekat terminal, memandang kerlap-kerlip lampu kota yang samar. Di dadanya bergejolak rasa takut sekaligus harapan. Aku takkan biarkan tempat ini kembali ke masa gelap, bisiknya penuh tekad. Bayang-bayang ancaman baru memang mengintai, tapi semangat untuk melindungi dan menegakkan keadilan justru makin membara di hati para pahlawan malam itu. Malam itu, suasana terminal Cikampek kembali mencekam. Setelah beberapa minggu tenang, gerombolan Agus Buntung mulai melakukan serangan balasan yang mematikan.
Mereka menyusup ke titik-titik patroli polisi, menebar ancaman dan kekacauan untuk melemahkan kepercayaan warga dan aparat. Suara ledakan petasan dan teriakan marah bergema, menandai dimulainya babak baru pertempuran. Kapten Arya segera memerintahkan seluruh anggota untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengamanan. "Jangan beri mereka celah sedikit pun," tegasnya dengan suara tegang. Lani dan Sinta langsung turun ke lapangan, berbaur dengan warga, memastikan tidak ada korban berjatuhan dan meredam ketakutan yang mulai merambat di tengah masyarakat. Namun, mereka tahu musuh kali ini lebih brutal dan terorganisir. Agus Buntung, di balik bayang-bayang, memimpin operasi malam itu dengan ketegasan yang menakutkan. "Tunjukkan pada mereka siapa yang menguasai terminal ini. Hancurkan patroli, rusak moral mereka," serunya, menyalakan bara dendam yang sudah lama terpendam. Para anak buahnya melancarkan serangan terkoordinasi, menyebar ke berbagai titik kritis dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Warga yang sempat merasa aman kini kembali terjebak dalam ketakutan. Seorang pedagang muda, Andi, menjadi korban penganiayaan saat mencoba menolak permintaan pungutan liar. Suara jeritnya mengguncang hati Lani dan Sinta yang segera datang menolong. "Ini sudah keterlaluan, kita harus hentikan ini sebelum semuanya hancur," ujar Lani dengan mata berkaca-kaca, menguatkan tekadnya. Di pos komando, Kapten Arya merencanakan langkah balasan. "Kita harus gunakan intelijen lebih agresif dan kerjasama dengan masyarakat agar serangan mereka bisa diprediksi," katanya sambil menunjuk peta dan laporan terbaru. Semua anggota tim menyadari, perang ini bukan hanya soal fisik, tapi juga psikologis dan strategi. Mereka harus lebih cerdas dan cepat. Dedi Mulyadi, yang terus memantau perkembangan, menyampaikan dukungan langsung. "Saya tahu ini berat, tapi ingat, kita bertarung untuk masa depan Jawa Barat yang lebih baik. Jangan pernah mundur," katanya tegas melalui video call. Semangat itu menjadi bahan bakar bagi Kapten Arya dan tim untuk bangkit dan menyusun strategi baru demi membasmi Agus Buntung sekali dan untuk selamanya. Malam semakin larut, tetapi pertempuran belum juga usai. Lani dan Sinta bergerak di balik bayang-bayang, mengumpulkan informasi penting dari warga dan melaporkannya ke tim. Setiap detik sangat berharga, dan mereka tahu kegagalan satu langkah bisa berakibat fatal. Namun, dalam hati, mereka percaya bahwa keadilan akan selalu menang atas kegelapan. Di ujung malam, ketika senyap mulai menyelimuti terminal yang luka, Lani menatap langit gelap dengan tekad membara. "Agus Buntung, kau akan tahu arti kekalahan yang sesungguhnya," bisiknya. Perang di terminal Cikampek memang semakin panas, tapi para penjaga kedamaian takkan pernah menyerah. Suasana di terminal Cikampek mulai berubah, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena harapan yang mulai tumbuh di hati para pejuang keadilan. Setelah serangan balik Agus Buntung yang brutal, Kapten Arya dan timnya merancang rencana besar untuk menghancurkan sarang musuh sekali dan untuk selamanya. Mereka tahu, ini adalah momen penentuan yang tak boleh gagal. Lani dan Sinta mendapat tugas khusus untuk menyusup ke salah satu titik kumpul gerombolan Agus Buntung. Dengan keberanian yang membara, mereka menyamar sebagai anggota baru yang ingin bergabung. Ketegangan mencekam di setiap langkah mereka, karena satu kesalahan kecil bisa mengakhiri nyawa. Namun tekad mereka jauh lebih kuat daripada rasa takut. Sementara itu, Dedi Mulyadi mengerahkan dukungan ekstra dari pemerintah daerah dan kepolisian pusat. Pengiriman peralatan canggih dan penambahan pasukan khusus menjadi sinyal kuat bahwa perlawanan terhadap Agus Buntung bukan hanya misi lokal, tapi perjuangan seluruh Jawa Barat. Masyarakat pun semakin percaya bahwa keadilan pasti akan menang. Di balik layar, Agus Buntung mulai merasakan tekanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Beberapa loyalisnya mulai goyah, merasa ragu terhadap arah perjuangan yang makin suram. Namun Agus tidak mau menyerah, ia mengobarkan amarahnya dengan ancaman dan kekerasan yang makin brutal. Tapi keteguhan polisi sudah mulai meredam setiap langkah liciknya. Lani dan Sinta berhasil mendapatkan informasi penting, lokasi persenjataan dan rencana serangan berikutnya. Informasi ini langsung diteruskan ke Kapten Arya, yang segera memerintahkan operasi kilat untuk menyerbu markas musuh. Setiap detik berharga, dan kegagalan bukan pilihan. Pasukan bergerak dengan koordinasi sempurna, siap menghadapi perlawanan sengit. Pertempuran hebat pun pecah di tengah malam. Suara tembakan, teriakan, dan dentuman membuat terminal seolah menjadi medan laga. Namun,
Keberanian dan persiapan matang membuat pasukan Kapten Arya berhasil memukul mundur gerombolan Agus Buntung. Satu persatu anggota musuh tertangkap atau melarikan diri, tanda bahwa kemenangan mulai di depan mata. Ketika fajar menyingsing, terminal Cikampek mulai tampak berbeda. Warga yang dulu ketakutan kini mulai keluar rumah dengan senyum penuh harapan. Lani dan Sinta berdiri bersama Kapten Arya di depan markas polisi, merasakan kepuasan yang dalam. Tapi mereka tahu, perjuangan belum selesai. Agus Buntung masih berkeliaran, dan dia pasti akan mencari cara untuk bangkit kembali. Dedi Mulyadi, yang memantau dari kantor gubernur, mengirim pesan singkat kepada Kapten Arya. Kerja bagus, ini titik balik yang sangat berarti. Teruskan langkah ini, jangan beri mereka kesempatan untuk kembali. Semangat itulah yang menyalakan api perjuangan semua pihak, memastikan bahwa terminal Cikampek akan bebas dari cengkeraman kegelapan. Terminal Cikampek pagi itu diselimuti suasana berbeda. Setelah perjuangan panjang dan pertempuran sengit, kini damai mulai merayap masuk. Namun, Kapten Arya dan timnya tahu, misi belum benar-benar usai. Agus Buntung masih buron, dan dia bisa muncul kapan saja dengan niat balas dendam yang membara. Dedi Mulyadi, dengan wibawa dan ketegasannya, kembali memberikan instruksi tegas melalui telekonferensi. Kita harus pastikan Agus Buntung ditangkap hidup atau mati. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi harga diri Jawa Barat. Kata-kata itu menjadi panggilan terakhir bagi seluruh tim polisi, mengingatkan mereka akan tugas suci yang diemban. Lani dan Sinta, yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaga, mendapatkan informasi terbaru bahwa Agus bersembunyi di sebuah gudang tua di pinggiran Cikampek. Dengan koordinasi penuh, pasukan khusus dipimpin Kapten Arya melakukan penyergapan secara mendadak dan tanpa kompromi. Ketegangan menyelimuti udara, saat mereka perlahan mendekati markas terakhir sang preman. Di dalam gudang, Agus Buntung mengumpulkan sisa pengikut setianya, yang tampak putus asa tapi masih bersemangat mempertahankan kekuasaan terakhir mereka. Namun, suara langkah pasukan polisi yang semakin dekat membuat suasana berubah menjadi tegang dan penuh waspada. Perang terakhir yang menentukan akan segera dimulai. Pertempuran final berlangsung sengit dan brutal. Ledakan, tembakan, dan benturan keras memenuhi ruang gudang tua itu. Agus Buntung berjuang sekuat tenaga, tetapi kelelahan dan moral pasukannya yang runtuh menjadi tanda kebangkrutan kekuasaannya. Kapten Arya dan tim bergerak presisi, memanfaatkan setiap kesempatan untuk merebut kemenangan. Akhirnya, dalam sebuah konfrontasi dramatis, Kapten Arya berhasil menghadang Agus Buntung. Ini akhir dari jalanmu, Agus. Tak ada lagi tempat bersembunyi, ucap Kapten Arya dengan nada tegas namun penuh keadilan. Dengan satu gerakan cepat, Agus Buntung dilumpuhkan dan diborgol, tanda berakhirnya era teror di terminal Cikampek. Berita penangkapan Agus Buntung menyebar cepat ke seluruh penjuru Jawa Barat. Warga terminal Cikampek keluar dari bayang-bayang ketakutan mereka, menyambut kebebasan yang telah lama dirindukan. Dedi Mulyadi pun menyampaikan pidato singkat, memuji keberanian polisi dan mengajak masyarakat bersatu menjaga perdamaian. Kini, terminal Cikampek bertransformasi menjadi tempat yang aman dan tertib, berkat kerja keras dan pengorbanan banyak pihak. Namun, Kapten Arya tahu, tantangan selalu datang silih berganti. Dengan tekad yang kuat, ia bersumpah untuk terus menjaga keamanan dan keadilan, demi masa depan Jawa Barat yang lebih cerah dan damai.